bonsai, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini saya sedang berhadapan dengan sebuah bahan bonsai. Ini Santigi. Kita dapat kurang lebih 5 bulan atau 6 bulan yang lalu. Dia termasuk dalam 13 pohon yang pohon ini satu-satunya pohon yang bisa dikatakan dikira mati, karena dari 13 pohon hanya satu ini yang tidak ada pertumbuhan atau daun dari alamnya kering. Ini bisa dilihat, sehingga ini semua adalah pertumbuhan baru. Ini semua adalah pertumbuhan baru. Ya, kurang lebih ini adalah, boleh saya katakan, bonggol Santigi yang kemudian muncul pertumbuhan baru. Saya akan membuat desain pohon ini untuk spesial hari ulang tahun pemiliknya, Mas Edwin di Probolinggo. Selama kurang lebih 1 tahun saya mengenal beliau. Alhamdulillah saya udah tahu seleranya apa, dan seleranya ruwet. Ini akan saya buat sesuai dengan selera dari Mas Edwin. Ya, karena ini hadiah ulang tahun, maka semuanya akan berupa kejutan. Saya tidak akan membahas dulu gaya apa yang akan saya buat, dan mungkin ini berupa kejutan untuk si pemilik. Oke, saya lanjut dulu. Kita kembali setelah saya menemukan bentuk dari pohon ini.
Ya, ini sudah kita angkat dari potnya. Kemudian saya juga sudah memilih bagian mana atau ranting cabang mana yang saya perlukan. Seperti dilihat di sini bahwa sebenarnya pohon ini mempunyai badan. Cuman memang ini adalah bagian yang telah lama tertanam, jadi bukan seperti badan yang ini. Jadi kalau pohon ini saya tanam di sini, maka ini berupa seperti bonggol, Jadi gerak batangnya rancu, tidak kelihatan. Tetapi kalau ini saya keluarkan begini, gerak batangnya ada, meskipun sedikit dan meskipun jelek, meskipun apa namanya ini biasa tertanam, tetapi tetap ini kalau saya buka begini, ini adalah badan. Nah, ya sebenarnya dalam kondisi yang seperti ini, untuk membuat ini sebagai badan, maka saya harus banyak meneruskan beberapa cabang yang telah tumbuh ini. Jadi membuat lagi terusan gerak batang. Jadi ini adalah gerak batang mestinya, dan ini adalah cabang-cabangnya. Nah, jadi saya akan memilih salah satu untuk diteruskan menjadi gerak batang, gerakan terusan dari gerak batang, terusan dari gerak batang ini. Tetapi itu akan memakan waktu yang lama dan saya tidak akan mengejar ketuaan dari apa yang ada ini. Lama sekali, karena ini hampir semua harus diteruskan dulu menjadi terusan gerak batang. Nah, apa yang akan saya lakukan di sini adalah mencoba untuk membuat pohon yang bergaya surrealis. Artinya ada kehidupan pohon di atas pohon. Jadi bonggol ini sudah saya akan presentasikan sebagai bonggol pohon, bukan sebagai batang. Nah, dengan konsep yang seperti itu, maka saya harus mencari posisi yang benar-benar bisa menunjukkan bahwa memang ini adalah bonggol. Artinya seperti tadi saya ngomong, kehidupan sebuah pohon di atas pohon. Jadi cabang ini saya ibaratkan pohon kecil-kecil. Kemudian bonggol ini saya ibaratkan adalah bukitnya, tempat dia tumbuh. Ya, jadi saya tidak bisa mempresentasikan lagi base ini atau dasar pohon ini sebagai pohon, sebagai batang. Nah, untuk itu saya akan mencoba untuk melakukan reposisi di sini. Ya, bisa dilihat di sini dengan posisi yang seperti ini, maka ini adalah terlihat masih seperti batang pohon, karena ada yang naik dari tanah seperti ini. Ya, ada naik. Meskipun tampak depan yang akan saya pilih di sini, meskipun ini sedikit, tetapi masih ada terlihat bahwa ini di atas tanah, ada batang, ada pertumbuhan batang. Ya, sekarang boleh saya reposisikan seperti ini. Nah, maka batang yang tadi terlihat dari bawah ke atas akan tersamarkan karena saya tundukkan ke depan. Jadi yang menonjol adalah bonggol ini, yang menonjol adalah gumpalan batang ini. Ya, sekarang saya bisa mempresentasikan bahwa ini adalah sebuah bukit yang menggantung di sebuah tebing dan tumbuh pohon-pohon kecil di atasnya. Ya, beda ya. Jadi yang tadi seperti masih terlihat seperti batang pohon. Kalau udah saya miringkan begini, beda. Oke. Jadi kalau misalkan ini tidak ada ketinggian, langsung di sini akarnya, maka dengan posisi apapun dia akan terlihat seperti bonggol. Nah, ini cara untuk apa namanya, mengeliminasi kesan
Jadi apa tujuan kita mempresentasikan pohon ini? Jadi kalau saya presentasikan dengan ini sebagai apa namanya bonggol ataupun nanti diimajinasikan sebagai bukit, maka posisi seperti ini kurang enak dilihat. Jadi saya lebih memilih posisi ini. Nah, dengan posisi yang demikian udah bisa dilihat bahwa ada pertumbuhan cabang-cabang ini akan saya ranting menjadi seperti pohon banyak, pohon grouping yang hidup di bukit. Bukitnya ada yang menggantung, ada yang menjulang tinggi. Nanti pohonnya juga akan saya buat bervariasi. Ada yang lurus, ada yang besar kecil, ada yang menggantung juga. Ya, itulah presentasi grouping saya, pohon grouping. Artinya kita bisa tidak hanya mempresentasikan satu pola tumbuh, yaitu misalkan lurus-lurus semua, tetapi kita bisa mempresentasikan ada yang lurus, ada yang miring, ada yang menggantung. Nah, itu lebih bervariasi dan lebih terlihat dramanya. Lebih bisa mempresentasikan sebuah drama kehidupan. Kalau dia hidup di atas bukit ya dia lurus, kalau dia menggantung ya dibuat menggantung kehidupannya. Nah, disitulah nanti bobot dari presentasi kita tentang pohon grouping akan lebih punya nilai. Ya, ini saya teruskan dulu dengan memantapkan posisinya, kemudian nanti akan saya ikat dan coba untuk meranting dasar. Ini tentunya masih banyak yang harus di-los, tetapi sudah bisa ditemukan batang-batang mana atau cabang-cabang mana yang diperlukan. Dan posisinya bagaimana, kemudian nanti kira-kira gayanya mau cascade atau masing-masing gayanya mau cascade atau miring ataupun tegak. Nanti kita lihat setelah saya memposisikan dengan baik. Posisi yang saya inginkan. Jadi konsepnya adalah sosialis, membuat perumpamaan sebuah pohon atau beberapa pohon yang hidup pada sebuah pohon. Jadi sebenarnya yang saya ibaratkan pohon-pohon ini adalah cabang yang akan saya presentasikan sebagai banyak pohon yang hidup di pangkalnya, atau saya imajinasikan sebagai bukit. Ini konsepnya adalah itu. Saya putar dulu. Ini nanti akan ditutup dulu dengan talang. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita mengatur semua cabang ini akan menjadi sebuah kelompok pohon yang bagus, yang tentunya natural dan dia hidup berkelompok. Oke, saya lanjut dulu dengan proses pengawasan.
ini sudah selesai saya arahkan. Jadi seperti di awal saya udah jelaskan bahwa ini adalah sebuah bonsai bergaya surrealis. Surrealis artinya mengibaratkan sesuatu tetapi masih dalam kenyataan yang realita. Jadi ini adalah bonggol yang saya ibaratkan sebagai bukit, kemudian ini adalah cabangnya yang saya ibaratkan sebagai pohon. Jadi sebenarnya cabang dan ini sebenarnya badan pohon bukitnya. Ya, dalam konsep seperti ini terciptalah sebuah kelompok ataupun sebuah pohon grouping tentunya, yaitu terdiri dari banyak batang. Nah, karena ini berasal dari satu sumber tumbuh, maka saya menata komposisinya tentunya tidak sama dengan menata komposisi bonsai grouping, yang artinya dia satu persatu bisa saya taruh atau saya letakkan di mana saya mengendaki. Tetapi ini karena di sini sudah ada, di sini sudah ada, di sini sudah ada, jadi saya membuat komposisi menurut apa yang ada. Sama pada prinsipnya saya tetap menggunakan konsep membuat bonsai tropis, yaitu memanfaatkan kekuatan tumbuh. Kalau kita jeli dipelajari dari keadaan batangnya ini, ada 3 kelompok sebenarnya, yaitu kelompok tumbuh yang di atas ini, kemudian kelompok tumbuh yang di bawah ini, ya, kemudian kelompok tumbuh yang di samping. Ya, 3 kelompok tumbuh ini masing-masing mempunyai kekuatan tumbuh, yaitu berupa cabang-cabangnya ini yang akan saya buat menjadi pohon-pohon. Kekuatan tumbuh yang pertama, dia muncul sebuah kelompok pohon 1, 2, 3, atau mungkin ini ada bukan, ini isian. Jadi di sini kelompok yang utama ada 3 pohon. Kelompok yang kedua ada 2 pohon. 3 baru saya bikin. 4 ini cabang. Kelompok yang ketiga dia ada 1, 2, 3, 4, agak banyak ini. Bahkan nanti yang menggantung ini akan saya buat pohon juga. Ya, jadi tetapi ini kekuatannya kecil-kecil pohonnya. Hanya 1 pemimpinnya yang besar di sini. Sekali lagi masing-masing kelompok saya buat punya pemimpin. Jadi kelompok yang di sini pemimpinnya adalah ini, kelompok yang di sini pemimpinnya adalah ini, kelompok yang ini pemimpinnya di belakang ini. Ini nanti akan dilos dulu, diperbesar. Pada prinsipnya sama, kita membuat pengelompokan agar memudahkan untuk membuat desainnya. Jadi kewajaran pohon yang ini saya sesuaikan dengan kelompoknya. Kewajaran pohon yang ini saya sesuaikan dulu dengan kelompoknya. Ini juga. Nah, nantinya setelah digabung, nah ini masalah kemudian muncul pada saat kita ingin menggabungkan ketiga kelompok ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan menyamakan arah tumbuh. Buat pohon ini saya menentukan arah tumbuh ke arah sedikit ke arah sana dan ke arah depan sedikit. Karena apa? Yang jelas ke arah depan karena badan dari pohon ini maju ke depan. Ke arah sedikit ke arah kiri karena di sini ada kematian. Nah, ini sebuah presentasi drama alam. Nah, karena di sini ada kematian, maka arah tumbuh pohon meskipun masih ada kehidupan sedikit, arah tumbuh pohonnya akan saya arahkan sedikit ke arah berlawanan dengan kematian. Nah, meskipun seolah-olah pohon ini akan secara posisi dia seolah-olah dominan ke sana, tetapi sebenarnya ada kematian. Kalau keringan ini saya hilangkan, ceritanya akan berbeda. Tapi keringan ini sengaja saya adakan, sehingga dominasi tumbuh tetap akan ke arah berlawanan dengan keringan. Nah, itulah sedikit sharing saya tentang penataan bonsai grouping dalam konsep surrealis.
Jadi ini adalah satu pohon, cabang-cabangnya kita buat menjadi pohon-pohon kecil atau kelompok pohon, buah kelompok pohon. Ya tentunya seperti di awal juga ngomong saya bahwa tidak semua gerak batang masing-masing pohon sama. Ada yang lurus, ada yang sedikit meliuk, tidak semua sama. Bahkan ada nanti yang menggantung sesuai dengan di mana dia tumbuh. Jadi tidak harus kalau grouping semua sama tegak semua, kalau miring-miring semua tidak. Ya, kalau dengan bervariasi seperti ini kita lebih bisa mendramatisir kehidupan. Jadi di sini wajar dia menggantung karena memang dia letaknya di bawah. Di sini wajar dia lurus karena letaknya di yang lurus. Nah, itulah kesan atau image yang ingin kita sampaikan sehingga ditangkap sebagai sebuah pesan. Oke, saya kira cukup untuk konten yang pertama ini. Semoga saya tetap dapat mengupdate kondisi pohon ini 2-3 bulan ke depan. Tetap ikuti channel YouTube Pokok Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat. Mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.